Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Tugas keempat untuk mata pelajaran bahasa Inggris ini adalah masih berkenaan dengan tugas ke-1. Tugas ke-1 yaitu tujuan, fungsi sosial, struktur teks, dan ciri bahasa dari teks historical recount yang ada pada tugas 1. Kemudian tugas kedua yaitu teks Perang Dunia Kedua, The World War I. Nah, yang akan menjadi tugas kalian yaitu ibu akan menjelaskan tujuan, struktur teks, dan ciri bahasa dari teks historical recount teks yang ada pada tugas 1. Kemudian menerjemahkannya sambil menjelaskan. Lalu begitu pula dengan teksnya Perang Dunia Pertama, ibu jelaskan, kemudian menerjemahkan kemudian menjelaskan. Lalu setelah itu yang harus kalian lakukan adalah pada naskah terjemahan yang sudah kalian buat di tugas 1, kalian mencoret kata-kata atau kalimat yang salah setelah menonton atau setelah mengikuti video ibu ini, mencoret kata-kata atau kalimat-kalimat yang salah. Kemudian setelah selesai semua dicoret, kemudian disalin bersih di kertas lain. Nah, itu yang menjadi tugas kalian untuk difoto naskah yang lama yang sudah dicoret dengan naskah yang baru, jadi 2 foto, 3 foto ditambah dengan pada saat kalian sedang mengerjakan atau sedang memperbaiki naskah tersebut, kemudian dikirim ke grup. Nah, jadi materi kita yang pertama, tugas pertama yaitu historical recount text. Yang pertama adalah tujuan. Jadi ada tiga pembahasan yang ada pada masing-masing teks seperti biasa yang sudah pernah kita pelajari di teks-teks sebelumnya. Yang pertama adalah tujuan. Nah, jadi tolong sambil diperbaiki ya. Yang pertama adalah tujuan atau fungsi sosial daripada historical recount itu adalah to establish a timeline for a historical events. Artinya adalah untuk menetapkan atau membentuk sebuah perjalanan waktu untuk kejadian yang bersifat historis, atau to tell about past events, atau untuk menceritakan tentang kejadian yang telah lalu. Nah, contohnya adalah pada teks Perang Dunia Pertama. Jadi teks Perang Dunia Pertama itu bertujuan untuk menceritakan tentang kejadian yang telah berlalu. Nah, yang kedua adalah text organization atau text structure. Text organization atau text structure artinya struktur teks. Ada tiga hal yang terdapat pada struktur teks ini. Yang pertama adalah orientation, yang kedua events, yang ketiga reorientation. Nah, pada yang pertama orientation involves the background of the event, melibatkan latar belakang dari kejadian tersebut, atau yang di dalam kurung opening artinya pembukaan. Describes the people involved, menggambarkan orang-orang yang terlibat. Settings artinya latar belakang. And cause of event artinya penyebab dari kejadian tersebut. Nah, jadi pada paragraf orientation nanti akan dijelaskan di sini pada teks Perang Dunia Pertama. Nah, begitu pula dengan yang kedua itu events. Events adalah kejadian. Struktur kedua adalah events. A series of events told in chronological order. Serangkaian kejadian yang diceritakan secara berurut. Jadi yang kedua nih ya, serangkaian kejadian yang diceritakan secara berurut. Yang ketiga adalah reorientation. Reorientation, closing, penutup, indicating that the events have been completed, menyatakan atau mengindikasikan bahwa kejadian tersebut telah selesai. Nah, jadi ada
3 struktur teks pada teks historical recount atau historical recount text, yaitu yang pertama orientation, yang kedua events, dan yang ketiga reorientation. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan menerjemahkan ya, sambil menjelaskan teks Perang Dunia Pertama. Tolong diambil naskahnya, lalu kita mulai terjemahkan bersama-sama, kemudian Ibu jelaskan. Tolong diperbaiki terjemahan yang salah. Read the text carefully, bacalah teks ini dengan cermat. Apply the text organization of historical recount text. Gunakan atau terapkan struktur teks pada historical recount text. Ya. Judul, title artinya judul, yang di sisi kanan ya, di sisi kiri ya, sisi kiri Anda ada title. Title artinya judul ya. Judul daripada teks adalah The World War I, Perang Dunia Pertama. Kemudian di sisi sebelah sini, sisi kiri dari kertas Anda, ada text organization, struktur teks. Yang pertama adalah orientation. Jadi ini adalah paragraf orientation, terletak di paragraf 1. Kemudian paragraf ini ada 5 paragraf ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Paragraf pertama adalah paragraf orientation. Kemudian paragraf kedua sampai paragraf 4 adalah paragraf sequence of events atau events, rangkaian kejadian. Lalu paragraf terakhir adalah reorientation atau paragraf penutup. Ya, jadi pada paragraf orientation kita terjemahkan dulu. Europe was divided into 2 forces. Eropa terbagi atas 2 kekuatan. Yang pertama adalah The Triple Alliance, aliansi 3 sekutu. Germany, Austria, Hungary, and Italy. Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. And the Triple Entente, 3 negara persekutuan, yaitu Rusia, Prancis, dan Inggris. Ya, selama bertahun-tahun, for many years, selama bertahun-tahun, those opposing groups of nations in Europe had been making pacts and coalitions. Selama bertahun-tahun, kelompok-kelompok negara-negara yang saling bertentangan di Eropa telah membuat fakta-fakta dan koalisi-koalisi ya. Jadi fakta dan koalisi-koalisi artinya persekutuan. Jadi negara-negara di Eropa itu saling membuat koalisi. All nations in Europe had been expecting war. Semua negara di Eropa menantikan perang, mengharapkan perang.